Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qira'ati yazad biqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi ilahi akrimni bir rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi hari ini adalah al-babus sadisu wal ishrun, bab yang ke-26, at-tasydidi 'ala zina, di dalam menerangkan ancaman yang keras atas perbuatan zina. Ya. Jadi zina adalah salah satu dosa besar yang ancamannya, yang hukumannya apabila orang berbuat ini juga berat. Bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, kalau bahasa ininya selingkuh, ya, sudah nikah, sudah punya istri atau sudah punya suami, lalu kemudian mereka berbuat zina, hukumannya itu adalah dirajam sampai meninggal. Dirajam itu kalau dulu itu diikat di tengah-tengah yang banyak dilewati orang, kemudian yang lewat lempar dengan batu, dan itu dilakukan sampai untuk sampai meninggal. Kalau yang belum menikah itu dicambuk sampai 100 kali. Azaniyatu wazani fajridu minhuma mi'ata jaldah. Nanti ada kisah Abu Sahma, Pak, cuma agak panjang. Abu Sahma itu adalah anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang dia berbuat asusila, kemudian Sayyidina Umar selaku khalifah lah yang langsung memberikan hukuman kepada anaknya. Ya. Ada kisah menarik di situ yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi larangan Allah kalimatnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi kalau orang-orang yang asal menafsirkan, yang dilarang kan mendekati katanya, bukan zinanya, begitu kira-kira. Yang asal-asal. Tapi kalau kita ambil kesimpulan, mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Sama halnya ketika ada larangan memakan daging babi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang dilarang kan daging babinya, gitu ya. Bagaimana kalau kulitnya yang kriuk begitu? Ada tuh Pak ya, yang di di media sosial itu tempat makan kulit babi yang kriuk katanya. Kan Al-Quran dagingnya bukan kulitnya. Karena yang biasa dimakan oleh orang dari binatang itu adalah dagingnya.
dan hampir kita menyebut sesuatu dalam binatang itu daging, ya, walaupun namanya kulit, tapi kadang-kadang kita menyebutnya juga daging juga. Nah makanya yang disebut itu bukan berarti yang lain tidak diharamkan, tapi justru ini menjadi penguat dan dikiaskan kepada yang lain. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan, karena dosanya besar. Ya, jadi zina itu bagian dari dosa besar yang hukumannya pun juga luar biasa. Makanya agama, ya, memberikan ruang dan memberikan jalan kepada kita pemeluknya untuk bisa menyalurkan, ya, hasrat ataupun juga nafsu biologis sebagai manusia dengan jalan menikah. Ya, karena manusia itu secara fitrah memang punya kecenderungan, ya, untuk bisa melampiaskan, melepaskan apa yang ada dalam dirinya. Salah satunya yaitu syahwat untuk bisa melakukan hubungan seksual. Ini fitrah. Ya, makanya kalau ada ajaran yang melarang untuk menikah, itu ajaran berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Islam, ya, mengajarkan kepada kita, bahkan disebut nikah itu bukan hanya sekedar amalan sunnah bagi kita, tapi juga para sunnahnya para nabi. Ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu mereka menikah. Bahkan Nabi Isa ada yang mengatakan tidak menikah, ada yang mengatakan Nabi Isa juga menikah. Bahkan para nabi dan rasul juga menikah bukan hanya dengan satu orang perempuan. Ya, ada beberapa yang memang poligami. Poligaminya jangan dulu diikutin dah. Atu aja belum habis, ya. Nah, syiarul aulia juga bagian dari syiar para wali. Makanya ketika ada syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita, ketika kita melakukan ini menjadi pahala. Seseorang melampiaskan hasrat biologisnya, nafsu syahwatnya dengan cara menikah, maka ketika dia melampiaskan itu jadi pahala dan ibadah. Tapi ketika dia melampiaskan apa yang menjadi syahwatnya tanpa ada aturan syariat seperti menikah, maka itu akan menjadi dosa besar. Misalkan Pak, berhubungan seksual dengan dua orang yang sama, laki-laki dan perempuan, ya. Misalkan katakanlah dalam dua orang ini dalam keadaan yang berbeda. Misalkan si A dan si B berhubungan suami istri tapi dalam ikatan nikah. Maka ketika dia berhubungan itu akan terus menjadi pahala buat dia. Bayangin Pak, berhubungan suami istri itu jadi pahala Pak, ibadah, ya. Nah kemudian ketika seseorang yang sama A dan B tanpa ada ikatan pernikahan dia berhubungan suami istri, namanya berzina, maka selama itu bahkan setelah itu dia tetap mendapatkan dosa sebelum dia mendapatkan hukuman dari zina. Kenapa berhubungan suami istri dalam ikatan pernikahan mendapatkan pahala? Karena dia telah membebaskan dirinya dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Taatnya kita kepada Allah itulah yang mendatangkan pahala buat kita. Ya. Makanya agama Islam khususnya, itu agama yang kita anut sebagai agama yang paling benar, itu agama yang memang memberikan ruang secara fitrah manusia dalam segala kebutuhannya, ya. Tapi tidak diumbar sembarangan segala sesuatunya, tapi agama memberikan jalan. Oh ini loh cara untuk menyalurkan dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-zina yurisul faqra. Perbuatan zina itu mewariskan kemiskinan. Ya.
Perbuatan zina mewariskan kemiskinan. Ya, apa namanya? Orang-orang kalau dilihat dari konteks hadis ini, mungkin selama orang dia berzina dan seterusnya, ketika dia merasa ya karena kekuasaannya, karena kekayaan dan sebagainya, lalu dia bisa berbuat enak semaunya, lalu kemudian di antara perbuatan yang dia lakukan adalah dengan selingkuh misalkan, atau melakukan perbuatan zina kepada selain istrinya, dia menganggap nggak ngapa-ngapa. Belum tentu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan waktu yang agak panjang yang disebut dengan istidraj kepada dia, yang suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan hukumannya, akan jauh lebih sakit, akan jauh lebih besar, akan jauh lebih dahsyat. Ya. Az-zina yurisul faqra. Nah, yurisul faqra di sini adalah ayyukillu barakatar rizqi. Menyedikitkan keberkahan rezeki. Jadi kalau rezeki itu sudah kagak berkah, maka tidak akan memberikan banyak manfaat. Kalau rezeki itu tidak berkah, maka tidak akan memberikan kebaikan bagi orang yang menerima rezeki itu. Dan salah satu yang merusak keberkahan rezeki adalah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zinal ainaini an-nadharu. Zina mata itu adalah dengan memandang, dengan pandangan, bukan hanya sekedar pandangan, Pak. Disebut apa memandang yang dikatakan zina mata, ya. Karena begini, belum tentu ketika seorang laki-laki atau perempuan atau perempuan melihat lawan jenisnya lalu kemudian dikatakan zina mata, belum tentu. Apalagi dalam kehidupan masyarakat yang memang seperti kita, yang bercampur, ya, hampir bahkan setiap hari kita bertemu dengan orang lawan jenis. Apakah ketika kita melihat mereka disebut dengan dikatakan zina? Belum tentu. Penjelasan dari Syekh Nawawi, zinal ainaini an-nadharu, zina dua mata itu adalah memandang atau pandangan, an-nadharu ila ma la ya'illu yajurru ila zina. Ila ma la yuhallu yajurru ila zina. Pandangan mata, ya. Zina mata yang disebut pandangan ini adalah memandang kepada sesuatu yang tidak halal yang bisa menarik dia kepada perbuatan zina. Jadi pandangan mata yang dikatakan zina adalah melihat sesuatu. Ingat, sesuatu itu bukan hanya sekedar lawan jenis, ya. Ya, kadang-kadang lihat laki aja yang itu kalau orang ada sesuatu dalam dirinya yang tidak normal juga bisa menarik. Pokoknya sesuatu yang membawa, yang menyebabkan dia bisa berbuat zina. Ya. Dengan syahwat, dengan nafsu, dan bisa membawa dia untuk melakukan perbuatan zina. Ini yang disebut dengan zina mata. Kalau hanya sekedar memandang lalu tidak ada hasrat, tidak ada tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, hanya sekedar hubungan masyarakat, nggak jadi masalah. Ya, di sini yang menyebabkan seseorang menjadi tertarik untuk melakukan perbuatan zina itu karena yang dia lihat bukan hanya sekedar dilihat, tapi dengan melihatnya dengan nafsu atau dengan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadharu ilan nisa'il al-ajnabiyyat minal kabair. Ini juga perlu penjelasan, ya. Melihat wanita-wanita lain al-ajnabi atau al-ajnabiyat itu adalah lawan atau lawan kata dari mahram.
Antonim dari mahram. Mahram itu adalah wanita atau seseorang yang haram untuk menikah. Orang yang haram menikah itu bisa dari jalur nasab, bisa dari jalur mertua, atau bisa dari jalur susuan. Ya. Dari jalur nasab itu dari ke atas, dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan terus ke atas. Jalur nasab itu bisa ke bawah dari anak, cucu, dan seterusnya. Atau saudara, ya, ke kiri dan ke kanan. Ya, baik saudara kandung, ataupun saudara sebapa, ataupun saudara seibu. Ada yang sepersusuan, disebut dengan ar-rodha'ah. Ar-rodha'ah itu seseorang yang menjadi mahram apabila dia sudah menyusu kepada ibu susuannya, itu minimal, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali susuan. Dan dia meminum susu atau ASI ibu susuan itu sampai merasa kenyang. Ya. Kalau 5 kali dia minum susu ibu susuannya dan dia merasa kenyang, maka dia hukumnya seperti anak kandungnya. Tidak boleh dia menikah, disebut dengan mahram. Begitu juga anak si ibu persusuannya, itu pun tidak boleh. Nah, ada namanya semertua. Mertua itu adalah mahram. Ketika kita menikahi anaknya, maka secara otomatis ibu mertua adalah mahram buat kita. Ya, secara otomatis. Tapi ketika kita menikahi perempuan janda, punya anak gadis, kalau kita menikahi ibunya belum tentu mahram kepada anaknya. Ya. Kalau nikahi anak sudah pasti mahram kepada ibunya, tapi kalau menikahi ibunya belum tentu mahram kepada anaknya. Kalau menikahi ibunya disetubuhi dulu, dukhulul ummahat tuhrimul banat. Kalau sudah terjadi persetubuhan antara seseorang yang sudah menikah dengan wanita yang memiliki anak perempuan, kalau sudah terjadi persetubuhan, maka dengan anak tirinya menjadi mahram, begitu. Ya. Sekarang banyak kasus ya, ayah tiri serong sama anak tirinya, atau anak tirinya di apa-apain. Jadi kalau sudah nikah sama ibunya dan sudah disetubuhi, maka kepada anak tirinya menjadi mahram. Ada al-ajnabi. Al-ajnabi itu adalah wanita yang boleh kita nikahi, bukan mahram. Nah, salah satu al-ajnabi dalam mazhab Syafi'i itu adalah istri. Dalam konteks hukum, ya, kalau di sini dalam pandangan kepada ajnabi, tidak dalam konteks memandang ke istri. Karena dalam konteks melihat aurat, suami dan istri itu boleh melihat seluruh anggota tubuhnya tanpa sehelai kain pun, karena itu adalah dalam konteks istri. Tapi dalam konteks batal wudhu, kemudian bersetubuh dan lain sebagainya, maka istri dalam mazhab Syafi'i itu adalah termasuk al-ajnabi. Makanya dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki, suami dan istri itu hukumnya adalah batal. Nah, ajnabi di sini bukan berarti istri itu masuk dalam kategori hadis an-nadharu ila nisa'il ajnabiyat minal kabair. Bukan berarti melihat istri dengan pandangan memandang istri dari termasuk dosa-dosa besar, karena istri itu tidak termasuk dalam kategori al-ajnabiyat yang apabila dilihat akan menyebabkan kita mendapatkan dosa besar. Bahkan ketika kita, ini bicara suami istri, mohon maaf yang duda ya, yang duda. Ada nggak? Pak Bedayat biasanya nih yang seru. Nah, ketika suami itu melihat kepada istrinya, bahkan ketika dengan penglihatan mahabbah, rasa cinta, mawaddah dan seterusnya, pandangan itu akan menjadi sebuah pahala buat dia. Jadi sekecil apapun yang mungkin menurut kita adalah hal-hal yang sepele, seperti hal memandang, ya, dalam suami istri itu merupakan sebuah bagian dari pahala, apalagi dengan pandangan rahmah.
Jadi hal-hal yang tabu, Pak, perlu kita sampaikan agar ini menjadi bagian dari keharmonisan rumah tangga yang dijalankan oleh orang. Itu sepertinya tabu, tapi memang ini pernah dilakukan oleh Nabi misalkan. Contoh, ya, ketika suami istri mandi bareng misalkan. Ini kan seperti hal yang tabu ketika dibicarakan, tapi Nabi melakukan itu. Dan ketika kita ajarkan kepada orang lain bahwa Nabi pernah melakukan ini, dan itu bisa menyebabkan keharmonisan rumah tangga, maka yang dilakukannya itu akan menjadi bagian dari pahala. Toh dalam hadis Bukhari, Pak, yang meriwayatkan bagaimana Rasul SAW pernah mandi bareng bersama istrinya. Siram-siraman, sabun-sabunan kalau kita begitu, Pak. Ini kan pahala sebenarnya. Ya, yang mungkin kalau kita sampaikan sepertinya tabu atau hal-hal lainnya. Makanya urusan hubungan suami istri dengan hukum yang lain termasuk dalam hadis ini ada konteks yang berbeda. Ya, jadi an-nadhar ilan nisa'il al-ajnabiyat, melihat, memandang kepada perempuan-perempuan lain yang ghairu mahram, ya, allati yahillu lirrajuli an-naziri nikahuhunna minal kabair, itu adalah dari sebagian dosa besar. Ai idza wujidatis syahwatu wa khifal fitnatu ai mailul qalbi ilaihinna. Pandangan kepada wanita lain yang bisa dikatakan minal kabair, bagian dari dosa besar, idza wujidatis syahwatu, apabila ditemukan atau terdapat syahwat, mandangnya pakai syahwat, ya. Wa khifal fitnah, dan dikhawatirkan akan timbul fitnah, ay mailil qalbi ilaihinna, maksudnya kecenderungan hati kepada mereka, kepada wanita itu. Artinya pandangan kepada wanita-wanita yang tidak halal buat kita, lalu kemudian timbul syahwat. Bapak merasakan bagaimana ketika syahwat laki-laki, ya, melihat sesuatu, bahasa anak mudanya ngelihatnya nafsu gitu, ya, lihat perempuan nafsu gitu sampai syahwat gitu, ya, dan bahkan bisa menimbulkan fitnah. Inilah yang disebut pandangan yang termasuk dari kategori dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, zinar rijlaini al-masyu, wa zinal yadaini al-batsyu, wa zinal ainaini an-nadharu. Kata Nabi, zinahnya dua kaki itu adalah al-masyu, berjalan ila mahalil ma'asi, ke tempat-tempat maksiat. Itu zinah kaki disebutnya. Wa zinal yadaini al-batsyu, dan zinahnya dua tangan itu menggunakan kedua tangan untuk menyakiti orang lain, untuk menyiksa orang lain, ya, untuk menzalimi orang lain. Wa zinal ainaini an-nadharu, dan zinahnya dua mata itu adalah memandang, ay la ilama la yuhallu, kepada atau ilama la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal, ya, memandang yang tidak halal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zainatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Perbuatan zina yang satu kali dilakukan, tuhbitu, menjadikan sia-sia amala sab'ina sanatan, amal ibadah selama 70 tahun. Nauzubillah. Cuman gara-gara berzina. Nyarin. Enaknya mau sebentar. Ya, kemudian ruginya lama. 70 tahun amal kita menjadi sia-sia, ya. Makanya setan kan luar biasa godain kita, Pak, ya. Luar biasa, mereka akan berusaha maksimal. Makanya sebenarnya ada nilai positif dari setan yang bisa kita ambil, Pak. Apa nilai positif dari setan? Setan itu nggak pernah putus asa untuk menggoda manusia.
kerjanya terus godain, ya, nggak mempan terus. Beda sama manusia. Manusia kadang-kadang bosan. Kalau setan aja luar biasa kagak bosan-bosannya untuk menjerumuskan manusia, maka kudunya kan kita jangan bosan-bosan untuk ngelawan setan, gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita bosan atau putus asa dalam melakukan sesuatu, terutama khususnya kebaikan. Setan aja ya, dari dulu sampai kiamat itu nggak pernah putus asa untuk terus menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Nih ilmu setan yang kudu kita tiru, Pak. Ya. Setan juga ada kebaikan yang bisa kita tiru, yaitu tidak pernah putus asa dalam melaksanakan atau ingin mencapai sesuatu. Jadi bahasa agamanya istiqomah, gitu ya, nggak putus asa. Nah kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma min zambin ba'da syirki alzamu indallah min nutfatin wadu'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada min zambin dari suatu dosa ba'da syirki setelah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, dan syirik adalah dosa yang paling besar. Dalam kitab Al-Kabair, ya, kitab yang memuat kurang lebih 70 atau 100 dosa, berapa dosa besar. Dan nomor satunya adalah asyirku, ya, syirik. Jadi syirik itu a'zamul kabair. Dosa-dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar, ya. Nah kata Nabi, ba'da syirki a'zamu indallah, ada dosa yang juga besar, gede setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Min nutfatin wadu'aha rajulun min rahimin la yahillu lahu, yaitu seseorang yang telah menempatkan nutfah itu sperma, ya, nutfah di rahim yang tidak halal untuknya. Intinya adalah berzina, ya. Jadi orang yang melakukan berzina ini dosanya kalau dalam hadis ini adalah berarti setelah dosa syirik, karena syirik tadi adalah a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar di antara yang besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna li ahlin nari sayhatan, ya, inna li ahlin nari sayhatan min sayni rihi farziz zani, bahwasanya nanti di neraka, ya, ahli neraka itu mereka akan merasa tersiksa, teriak tersiksa. Kenapa? Karena mencium bau kelamin para pezina. Masya Allah, auzubillah min dzalik. Walaupun di dunia kelihatan wangi, ya, nanti di akhirat itu baunya akan membusuk dan akan membuat penghuni neraka yang lain kebauan sampai mereka teriak-teriak. Nyium baunya aja sampai teriak. Bagaimana dengan siksaan neraka, ya? Bagaimana dengan bakarnya neraka? Bagaimana dengan dahsyatnya neraka? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita agar mereka tidak termasuk orang-orang yang berbuat zina, ya. Cuman jangan kasih kesempatan juga, Pak, ya. Kita pengen anak-anak kita selamat dari perbuatan zina, tapi kita ngasih kesempatan. Ada punya anak perempuan, laki-laki datang ke rumah, misalkan sampai malam hari dan lain sebagainya, tidak ada perhatian, tidak ada memberi kesempatan untuk mereka diajak main dan sebagainya. Inilah yang perlu kita betul-betul jaga, ya, agar kita bisa selamat, anak-anak kita juga bisa selamat, ya. Jadi kita punya tanggung jawab besar,
terutama ya bukan hanya anak perempuan saja, anak laki-laki pun demikian. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan pemahaman agama kepada mereka, pahami bahwa ada perbuatan yang bisa merugikan mereka, bukan hanya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ada ajaran agama yang melarang perbuatan yang bisa merusak mereka, dan seterusnya. Kalau pemahaman agama ini sudah kuat dalam diri mereka dan iman yang kuat, insya Allah ya mereka akan bisa selamat dari itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghina wa zina la yastami'ani. Zina dan kaya itu nggak bakal bisa bersama keduanya, nggak bakal bisa bergabung. Artinya orang yang selalu berbuat zina kagak bakal jadi orang kaya begitu. Kalaupun kaya dia bakal susah. Minimal setidaknya susah dalam perasaan dan pikiran. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, bagi orang muslim misalkan, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada lain, ketika dia melakukan dosa, maka setidaknya dia akan diganggu pikiran dari perbuatan dosa itu. Beruntunglah orang ketika berbuat dosa, dia mikirin dosanya. Ya. Jadi dengan pikiran tersebut yang mungkin bisa membuat dia menjadi orang yang merasa tidak nyaman, tidak tenang dalam hidupnya. Gak pernah nyolong, Pak. Giliran nyolong mikirin, takut gimana. Gak pernah berbuat zina, kemudian terpaksa dia berzina misalkan, maka perbuatan zinanya itu akan menjadi terus pikiran buat dia dan seterusnya. Nah, tapi dalam orang yang suka berbuat zina, sekali lagi, az-zina wal ghina la yastami'ani. Berzina dan kekayaan itu selamanya tidak akan bisa bersama. Maka orang yang sering berzina, walaupun kelihatan dia mampu, dia kaya, belum lama-lama dia akan menjadi orang yang terpuruk dari itu selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, tarkuz zina yurisul ghina. Meninggalkan zina itu akan mewariskan kekayaan. Yuksiru barakatar rizki. Kalau kita bisa menghindar dari perbuatan zina, maka akan memperbanyak keberkahan rizki. Bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ya, istri pembesar di kota Mesir, di Mesir, ketika Nabi Yusuf dibeli oleh pembesar pejabat lah di kerajaan Mesir, ya, istrinya demen sama Nabi Yusuf karena kegantengan dan ketampanannya. Tampannya Nabi Yusuf itu cuma 25%, Pak, dari ketampanan yang Allah berikan kepada manusia. 50%-nya itu kepada Nabi Muhammad. Tapi tampannya Nabi Muhammad, hebatnya beliau tidak membuat wanita itu nafsu bejat atau misalkan melihat dengan nafsu yang jelek. Walaupun 50% ketampanan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. 25% Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 25% sisanya itu Allah berikan kepada seluruh manusia. Jadi kalau sekarang ada yang cakep, tampan, anak laki, ganteng, gak seberapa dibandingkan dengan gantengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yusuf itu kan ketika beliau dibeli oleh pembesar kerajaan Mesir, istrinya demam, kemudian hampir terjadi fitnah. Ya, Nabi Yusuf nggak mau diajak berzina, kemudian ditariklah bajunya dan robek bagian belakang. Maka disidanglah, ya singkat kata, buktinya apa? Kalau buktinya Nabi Yusuf baju ditarik dari depan, berarti Nabi Yusuf yang ngajak berzina. Tapi ketika bajunya yang robek di belakang, berarti dia menghindar dari ajakan perbuatan zina. Maka istrinya itulah yang kemudian melakukan perbuatan nista itu. Maka keputusan hakim menunjukkan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang diajak untuk berzina dan dia lari karena buktinya baju belakangnya yang robek. Lalu singkat cerita, Nabi Yusuf itu dipenjara ya karena hal seperti ini kedemenan, kepengenan istri pembesar kepada budak kan jadi rame. Ya, jadi bahan hinaan, jadi bahan cengan. Lalu kemudian istri pembesar ini mengajak wanita-wanita lain untuk datang ke rumahnya dan melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka sampai memotong tangannya tidak terasa. Karena perbuatan itulah kemudian menjadi fitnah buat Nabi Yusuf, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara bisa menafsirkan mimpi dan seterusnya,
puncaknya adalah Nabi Yusuf kemudian menjadi Raja Mesir. Yang tadinya Zulaikha, seorang wanita yang demen sama Nabi Yusuf, ingin berbuat asusila kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf selamat dari fitnah itu, tapi kemudian Allah menakdirkan lain, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, beliau justru menikahi wanita yang dulu pernah demen kepadanya. Bayangin Pak, sejarah. Ya. Yang tadinya Zulaikha malah demen sama Nabi Yusuf dengan cinta yang luar biasa, ketika menikah justru Zulaikha ketaatan kepada Allahnya luar biasa, sampai membuat Nabi Yusuf cemburu. Nah, hikmahnya apa? Dari sini mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kita menghindari perbuatan zina, akan mewariskan keberkahan rezeki. Kalau contoh ideal atau contoh jauhnya adalah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia menghindar dari perbuatan zina, lalu menghantarkan dia menjadi sosok seorang raja di Mesir. Kira-kira begitu Pak, untuk contoh gampangnya. Ya. Nah inilah yang berkaitan dengan ancaman keras dari perbuatan zina. Saya mau menyampaikan cerita tentang kisah Sayyidina Abu Sahmah, putra dari Umar bin Khattab, tapi insya Allah pada pertemuan selanjutnya, karena ceritanya ini agak panjang Pak. Ada 4 halaman, ya. 4 halaman ceritanya, tapi nanti saya persingkat. Hikmahnya luar biasa, nanti akan bisa kita ambil dari cerita Abu Sahmah, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wanita yang belum diceraikan kepada suaminya, maka hukumnya adalah haram untuk menikah. Yang kedua, ketika wanita diceraikan oleh suaminya, tapi masih dalam masa iddah, maka dia pun juga belum boleh untuk melakukan pernikahan. Iddah itu adalah masa menunggu ketika wanita diceraikan oleh suaminya. Salah satu kuru itu 3 kali suci. Wanita itu tidak boleh dicerai ketika haid. Sebutnya tolakul bid'ah. Ya. Tapi boleh dicerai ketika dia sedang hamil. Nah, yang namanya iddah itu adalah masa menunggu ketika wanita sudah diceraikan. Salah satu kuru 3 kali suci. Nah, 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i itu adalah sejak wanita itu diceraikan. Jadi misalkan ketika dia diceraikan dalam keadaan suci, itu kuru yang pertama. Dia haid, lalu suci lagi, kuru yang kedua. Dia haid, dia suci lagi, baru kuru yang ketiga. Nah, ketika haid lagi baru boleh dinikahkan atau boleh menikah kembali. Boleh Pak menikah dalam keadaan haid. Nah, kemudian yang berhak menceraikan adalah suami dan hakim. Jadi kalau suami tidak mau menceraikan istrinya dan istrinya sudah tidak bisa hidup dengan suaminya, maka istrinya boleh mengajukan kepada pengadilan agama, kepada hakim lewat pengadilan agama, untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Kalau sudah cerainya diputuskan dan masa iddah habis, maka dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, kalau masih dalam ikatan pernikahan dan belum diceraikan, dan perempuan tersebut menikah dengan orang lain, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, sama dengan berzina. Nikahnya nggak sah. Karena salah satu syarat nikah kan dari kedua khususnya perempuan ini tidak sedang ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki sudah punya istri, boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi. Tadi Irwan juga pengen nikah lagi kayaknya. Anak angkat atau adopsi dengan orang tua, selama orang tuanya tidak pernah memberikan air susu, ya, tidak pernah menyusukan, maka hukumnya ajnabi. Hukumnya adalah ajnabi seperti orang lain, walaupun itu anak angkat. Makanya sering terjadi, pernah dengar cerita ketika ayah angkat menikah dengan anak angkat. Dan itu nggak masalah, selama tidak pernah terjadi ar-radha'ah antara anak itu kepada ibunya. Ya. Makanya perlu dijaga hubungan di dalam rumah. Ya. Hubungan di dalam rumah itu jangan sampai kemudian membuat
hubungan anak dan orang tua itu seperti anak dan orang tua kandung karena berbeda. Inilah plus minus adopsi anak tuh begitu ya Pak. Kita pengen punya anak tapi emang Allah belum kasih, lalu kita adopsi anak untuk kita rawat. Maka ketika kita merawat anak-anak itu harus hati-hati, jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Karena bisa jadi, saya pernah dengar Pak, ada seorang yang nikah dengan anak angkat. Selama itu tidak dilakukan berdasarkan hal-hal yang mendatangkan dosa, nggak jadi masalah. Dan itu bukan mahram. Ya. Jadi anak itu adalah anak orang. Dan yang juga menjadi masalah sekarang, banyak orang yang mengadopsi anak, lalu menganggap adopsi anak itu sebagai anaknya. Lalu jadi wali lah ketika menikahkannya. Kan nggak boleh juga. Perlu ditelusuri. Makanya begini Pak, dalam nikah itu, kenapa sih saksi itu ada dua, dari pihak laki-laki dan perempuan? Gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar kita meminta tokoh untuk menjadi saksi. Hakikatnya, yang menjadi saksi nikah itu tahu riwayat hidup pengantin. Misalkan, saksi dari pihak laki-laki. Itu saksi dari laki-laki itu tahu pengantin laki-laki itu hidupnya kayak gimana, yang benar anak bapaknya dan seterusnya, tahu ceritanya. Begitu juga saksi dari pihak perempuan, maka harusnya itu saksi yang tahu betul bagaimana kehidupan pengantin perempuan tersebut. Itu memang benar anak kandung bapaknya, itu emang betul kehidupannya seperti itu yang akan dinikahkan. Karena pernah terjadi ya, ketika mau akad nikah, sudah mau ijab kabul, lalu kemudian ada saksi yang berani untuk mengeluarkan suara bahwa itu anak bukan anaknya. Ini harus berani. Dan sekarang kalau yang menjadi saksi orang lain, nggak kenal kehidupannya, itu anak seperti apa kehidupannya, iya aja. Kalau seumpama ternyata itu anak tidak ada hubungan, atau memang tidak boleh diwalikan oleh bapaknya, maka saksi itu juga siapa yang mau bertanggung jawab. Maka jadi saksi Pak jangan sekedar tokoh, bukan sekedar dia punya jabatan, nggak penting itu punya jabatan, bukan hanya sekedar dia orang apa. Yang penting adalah saksi. Misalkan kita punya anak mau nikah nih Pak, yang penting dia tahu betul bagaimana anak kita hidup, itu yang penting. Makanya lebih baik orang dekat yang menjadi saksi nikah. Dan yang menentukan sah tidaknya nikah bukan saksi. Kalaupun saksi mengatakan sah, kata penghulu, sah, saksi kata saksi dua sah. Kalau dalam hukum nggak sah, ya nggak sah. Yang menentukan sah tidaknya itu yaitu petugas ataupun orang yang memang diberikan tugas untuk memberikan bimbingan dan pemahaman tentang pernikahan. Ya, Ustadz kita ini yang menjadi amil nih, yang punya wawasan ilmu tentang pernikahan. Ya, yang mau nikah daftar Ustadz Irwan Pak, nanti daftarin ke KUA. Ya, nah itu kalau sudah terpenuhi syarat rukunnya dan dilakukan, nah ini yang akan dijadikan sah atau tidak. Jadi anak angkat itu termasuk aznabi kalau dia tidak disusui. Baiklah, pagi ini kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian ini terus berjalan sampai nanti sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hurmatin salatul Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وفضل يا كريم اللهم بكشرة الفاتحة الشريف وبمية البادي بكرامة البادي وبركة الفاتحة يا بارد الهم يا كشف الغم يا من يا البلاء يا رحمن يا البلاء يا رحيم اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء الخاسرين ولك على كل شيء قدير اللهم يا غني يا حميد يا معيد الرحيم يا ودد يا من هو الاول والاخر والظاهر والباطن على كل شيء قدير اللهم عاصنا الآخرة ونلوان الحمد لله.